Assalamualaikum Mamang, kembali lagi di channel Mamang Gaming. Ya guys, di video kali ini saya tidak akan bermain PUBG, tapi saya akan membuat video tugas dari Bapak Dosen Ahmad Gelora Mahardika MH, mata kuliah Ilmu Perundang-undangan, yaitu menjelaskan jurnal saya yang berjudul Implementasi Undang-Undang Ketenagakerjaan dalam Perjanjian Antara Perusahaan dan Tenaga Kerja di Perseroan Terbatas. Ketenagakerjaan merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari pembangunan nasional. Tenaga kerja mempunyai peranan serta kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan sasaran pembangunan nasional. Hak tenaga kerja diatur dalam Peraturan Ketenagakerjaan Indonesia, yang di dalamnya termasuk perlindungan tenaga kerja. Perlindungan ini dimaksudkan untuk menjamin dunia usaha nasional dan internasional, sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 28D Undang-Undang tahun 1945 bahwa setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan atau perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Di perseroan terbatas, pernah terjadi perselisihan antara tenaga kerja dengan perusahaan, misalnya mengenai pemberian sanksi kepada tenaga kerja yang melakukan pelanggaran dalam waktu kerja. Peraturan mengenai ketentuan waktu kerja belum diatur secara tertulis dalam perjanjian kerja, sehingga tenaga kerja tidak terlalu mengindahkan ketentuan mengenai waktu kerja ini. Padahal tenaga kerja beserta dengan penyelesaian perselisihan antara perusahaan dengan tenaga kerja agar sistem kinerja perusahaan lebih teratur. Lalu, untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perjanjian kerja di perseroan terbatas, ditinjau dari peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan dan apakah terpenuhi atau tidaknya perjanjian kerja menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dalam perjanjian kerja antara perseroan terbatas dengan pekerja. Saya lanjutkan. Pada kenyataannya masih terdapat beberapa perusahaan yang masih mencantumkan dalil-dalil perjanjian kerja antara perusahaan dan karyawan yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 ini. Hal ini membuat terjadi perselisihan antara tenaga kerja dan perusahaan. Di antaranya adalah mengenai pemberian sanksi kepada tenaga kerja yang melakukan pelanggaran dalam waktu kerja. Karena memang hal ini belum diatur secara tertulis dalam perjanjian kerja. Oleh karena itu, setiap perusahaan, utamanya perseroan terbatas, untuk membuat suatu perjanjian kerja, di mana di dalam perjanjian kerja tersebut menciptakan kewajiban yang harus terpenuhi oleh satu orang dan lainnya. Dengan kata lain, perjanjian akan selalu ada dua pihak, di mana pihak yang satu memenuhi kewajiban dan pihak yang lainnya berhak atas kewajiban tersebut. Hal ini dapat kita simpulkan bahwa perseroan terbatas seharusnya memiliki peraturan ketenagakerjaan mengenai waktu kerja agar terciptanya perusahaan yang baik, karyawan yang berkualitas, dan membuat perekonomian pembangunan di Indonesia atau internasional menjadi lebih baik. Sekian video pembahasan dari saya. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa ketik like, komen, dan subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan konten-konten terbaru dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.